Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu Nailil. Sehat ya semuanya ya. Pak Syaf, Pak Kasdi, Bu Yuli sehat? Sehat-sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar semangat, saya punya pantun nih Bapak Ibu. Mau? Oke. Makan tempe sama tahu bulat. Dimakannya hangat-hangat. Bapak Ibu CPP yang terhormat, tetaplah semangat. Masih semangat ya? Oke, baiklah. Sebelumnya kita akan eh, mengetahui kesepakatan kelas hari ini tentang modul 3 ya Bapak Ibu ya. Oh ya, perkenalan dulu ya. Nama saya Melani Dewi Fatihah. Saya guru SD Negeri 1 Waringin Sari, Kota Banjar, Jawa Barat. Sudah kelihatan, Pak? Halo? Oh, belum. Oke. Sudah. Nah, ya. Terima kasih. Kesepakatan kelas kelompok 1 yaitu kalau ada yang tanyakan mohon raise hand ya Bapak Ibu, kemudian nyalakan videonya. Kalau ada tanggapan boleh menunggu teman kalau selesai memberikan tanggapan ya, jangan berebut ya Bapak Ibu ya. Harus aktif semua berdiskusi. Kemudian konsisten dengan waktu, oke? Oke. Baiklah. Oke siap. Oke, bagaimana kita berinteraksi? Kita harus hadir seutuhnya ya, Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah, karena supaya kita dapat ilmu, kemudian hati dan pikiran kita itu bisa seutuhnya di ruang belajar bersama virtual di sini ya. Hari ini kita akan belajar tentang modul 3.1 yaitu peran pemimpin dalam pembelajaran. Tujuannya apa? CGP dapat menjelaskan tentang konsep sekolah sebagai institusi pembentukan karakter dan nilai-nilai kebajikan sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan berbasis etika sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian tahapan belajar di modul 3.1 ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik ya Pak. Bisa terbaca atau gimana tulisannya? Boleh slideshow Bu. Oke. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Ya Bu. Bentar, Bapak Ibu bisa menuliskannya di Jamboard yang ada di bawah ini ya. Ntar dulu, saya kopikan di chat. Ini kalau ngecilin ini gimana ya? Saya bingung nih. Biar nggak slideshow. Ya skip Bu. Skip.
Yang mana ya Pak? Escape paling ujung sebelah kiri. Paling ujung. Oh iya, oke, terima kasih. Nggak bisa ya Pak? Coba klik 2 kali, Bu. Oke. Nggak bisa ini. Nah, itu ada. Ya, tapi kalau mau ngetikkan ke itu di WA ada itu. Klik jambotnya Bisa nanti. Ibu, Ah? Ibu klik set di bawah. Nah, Enggak, saya mau ini biar nggak slasher. Slasher itu gimana ya? Exit full screen. Exit full screen. Mana ya exitnya nih? Kursornya ke atas kan. Nggak bisa. Nah, exit full screen. Oh iya, betul. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu isikan di jambot yang akan saya kopikan ya. Ya, monggo Bapak Ibu kasih jawaban dari pertanyaan pemantik dari saya. Ya, Bu. Oke, sedikit note ya, Bu. Betul, Pak. Dalam sebuah wawancara, Pak Menteri bilang bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik, dan itu membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional. Pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Nadiem Makarim 2020. Nah, kira-kira apa maksud dari kutipan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut? Monggo Bapak Ibu dijawab pertanyaannya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kita harus melakukan transformasi pendidikan. Kemudian ada Pak Syafruddin. Pak Syafruddin, boleh kasih tanggapannya kenapa jawabannya Bapak menjadikan murid sebagai subjek pendidikan, proses pendidikan yang memberikan elaborasi pemahaman. Monggo Pak Syaf. Baik, Bu. Murid adalah subjek dari pendidikan itu sendiri. Jika menjadikan murid sebagai subjek, seorang pemimpin, dalam hal ini guru, harus memberikan pelayanan maksimal agar potensinya sesuai dengan fitrah tumbuh dan berkembang sehingga dia memiliki kemampuan bisa berdaya guna. Demikian, Bu. Bagus sekali, terima kasih Pak Syaf. Bu Nailil, boleh di-share tanggapan Ibu? Nah, kita harus melakukan perubahan di bidang
Oke, bagus sekali Bu Nailil. Selanjutnya Bu Yuli, bagaimana pendapat Ibu Bu Yuli? Ya, baik Bu. Kalau saya melihatnya sebagai seorang pendidik, memang kita dituntut untuk menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai agen perubahan. Di sini tampak sekali banyak tantangan sebagai agen perubahan, di mana antara lain pola-pola prinsip yang lama seperti yang tadi disampaikan Bu Nailin, yang semula teacher center sekarang lebih kepada kita harus selalu mengarahkan kepada segalanya kepentingan anak, sehingga mereka mampu mengeksplorasi kemampuan dan potensi mereka masing-masing. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu, bagus sekali tanggapannya. Oke, kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran itu kita harus tahu subjeknya, yaitu muridnya. Kemudian dulu kita kan sering mendengar bahwa guru adalah salah satu-satunya sumber belajar, tapi sekarang udah bukan itu lagi ya, kita lebih ke student center. Kemudian Bu Nailil, Bu Yuli, bahwa seorang pendidik itu harus punya wawasan sebagai agen perubahan pendidikan. Baik, luar biasa tanggapannya. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 unsur ya Bapak Ibu yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, kemudian berdasarkan nilai kebajikan universal dan tanggung jawab. Kemudian ada dialog praktek baik ya. Nanti Bapak Ibu bisa kerjakan di LMS sebagai aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya elaborasi, alur presentasi, dan yang terakhir, mengapa kita harus belajar kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Bapak Ibu? Saya Bu Melani. Oke, Bu Nailil silakan. Nah, kenapa kita menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena Ki Hajar Dewantara filosofi yang tergambar adalah filosofi budayanya budaya Indonesia. Artinya pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sudah sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, kita tidak perlu mengaca dari budaya Barat karena belum tentu apa yang menjadi pembiasaan di Eropa itu di Amerika sesuai dengan budaya Indonesia. Kenapa prinsip-prinsip yang baik Ki Hajar Dewantara kita tidak terapkan di Indonesia? Itu Bu Milan. Ya, luar biasa. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Nailil ya, disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini ya. Silakan Pak Syaf. Iya, secara umum filosofi PHD ini merupakan inspirasi yang sangat luar biasa ya bagi Iya. menempatkan dirinya sebagai leader, bukan sebagai orang yang sosok yang sentral. Nah, guru adalah orang dewasa yang bisa mampu membawa, menuntut, bahkan menunjukkan arah jalan kemana sang murid potensinya besar untuk diwujudkan. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Syaf. Pak Kasdi, ada yang mau Ya, tanggapannya? baik Ibu Fasilitator, saya Oke. akan mencoba menjawab mengapa kita harus belajar kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Karena yang terkenal teori kepemimpinan beliau adalah Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Ini adalah kalimat motivasi yang sangat berperan dalam proses pemikiran kita, bahwasanya kita harus semangat untuk menjadi pemimpin, baik
Terima kasih Pak Kasdi, sangat luar biasa jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Dari tanggapan Bapak Ibu dapat ditarik kesimpulan bahwa relevansi filosofi kepemimpinan KHD itu adalah satu prinsip fundamental adalah ingarso sung tulodo, yang di depan menjadi teladan, kemudian prinsip fundamental kedua yaitu ing madio mangun karso, di tengah membangun semangat, dan yang ketiga tut wuri handayani, dari belakang memberikan dorongan. Demikian materi kita modul 3.1 peran pemimpinan dalam pengembangan pembelajaran. Terima kasih. Sebelumnya ada quote nih. Para pemimpin sejati memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang mereka, tetapi tentang mereka yang dilayani. Ini bukan tentang meninggikan diri mereka sendiri, tetapi tentang mengangkat orang lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.